Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama kimia, kita akan membahas tentang hukum dasar ilmu kimia. Untuk yang pertama, hukum kimia yaitu hukum kekekalan massa atau kita sering sebut dengan hukum Lavoisier. Apa itu bunyinya? Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Kalau kita buat reaksi ketika A plus B, itu akan menjadi C plus B, di mana A plus B bisa kita sebut dengan zat sebelum reaksi atau reaktan. C plus D itu adalah zat setelah reaksi atau biasa kita sebut sebagai produk. Maka di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa massa total reaktan itu harus sama dengan massa total produk. Jadi tidak ada massa yang hilang selama bereaksi. Contoh soal, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Di sini kita lihat besi. Besi itu kita tahu bahwa rumus kimianya yaitu Fe. Sedangkan belerang itu rumus kimianya adalah S. Dia akan membentuk besi belerang, berarti FeS, besi belerang. Besi bermassa 21 gram direaksikan, berarti di sini massa besi itu adalah sebanyak 21 gram. Dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang, berarti 33 gram besi belerang yang terbentuk. Pertanyaannya, tentukan massa belerang yang bereaksi. Massa belerang yang bereaksi berapa? Ya kita pakai rumus yang di atas, di mana massa reaktan itu sama dengan massa produk. Berarti di sini reaktannya yaitu massa Fe plus massa S itu sama dengan massa produk. Produknya yaitu besi sulfida. Di mana besi itu 21 gram. Kemudian massa sulfidanya yang kita cari, massa besi sulfida yaitu sebanyak 33 gram. Maka massa belerang sama dengan 33 gram dikurang 21 gram. Berarti sama dengan 12 gram. Berarti di sini massa belerang yang bereaksi yaitu sebanyak 12 gram. Cukup jelas ya. Untuk hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Apa itu bunyinya? Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contoh soalnya, senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dan dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Kita buat reaksinya dulu. Jadi di sini ada senyawa di karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen. Berarti di sini dibentuk dari karbon itu C, oksigen itu yaitu O2. Dia akan membentuk karbon dioksida. Perbandingan massa karbon dan oksigen yaitu 3:8. Berarti di sini karbonnya perbandingan massanya untuk karbon 3, untuk oksigen 8. Kira-kira untuk CO2 berapa? Berarti tinggal ditambahkan aja karena massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Kalau C3 O2 8 berarti CO2 jelas 11. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, berarti di sini karbon yang bereaksi 1,5 gram. Berarti di sini untuk karbonnya, ketika karbon 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi. Oksigennya berapa? Kemudian karbon dioksida yang terbentuk, CO2 yang terbentuk berapa? Kita pakai perbandingan yang atas karena perbandingan itu tertentu dan tetap. Jadi untuk C plus O2 menjadi CO2 perbandingannya tetap yaitu 3:8. Dia akan menjadi 11. Ini perbandingan tetapnya. Sekarang pertanyaannya, ketika C 1,5, O2 akan yang bereaksi akan berapa?
Perbandingan tetap 3 dibanding 8. 3 ke 1,5 itu adalah setengahnya. Berarti sama. Nanti O2 yang bereaksi adalah setengah dari ini. CO2 yang bereaksi adalah setengah dari 11. Berarti langsung saja, karena 3 ke 1,5 itu kan setengahnya. Berarti di sini setengah kali 8 yaitu 4 gram. Berarti O2 yang bereaksi yaitu sebanyak 4 gram. Sedangkan CO2 berarti sama, setengah kali 11 sama dengan 5,5 gram. Berarti CO2 yang terbentuk yaitu 5,5 gram. Oke, untuk hukum yang ketiga yaitu hukum Dalton. Apa itu? Hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi tadi kan senyawa itu kan terbentuk dari dua unsur atau lebih. Nah, jika salah satu unsurnya itu massanya tetap, maka unsur yang satunya itu adalah perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi bulat, nggak boleh koma-komaan. Contoh soalnya, dua buah senyawa oksida nitrogen NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen. Jadi unsurnya ada dua ya, ada oksigen dan nitrogen. Dengan komposisi sebagai berikut, ada senyawa 1 dan senyawa 2. Untuk senyawa 1 itu massa nitrogennya 28, massa oksigennya itu 16. Untuk senyawa 2, massa nitrogennya 28, massa oksigennya itu 48. Yang pertama, saya sederhanakan dulu untuk perbandingannya. Ini sama-sama saya bagi 2. Jadinya yang di sini 14, yang di sini 8. Masih bisa saya sederhanakan. Saya bagi 2 lagi. Yang di sini 7. Untuk oksigennya yaitu 4. Masih bisa sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti pindah ke senyawa yang kedua. Untuk senyawa 2 sama. Saya bagi 2, yang di sini saya bagi 2, berarti 24. Kemudian saya bagi 2 lagi, 7, yang di sini 12. Kembali ke pernyataan. Dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu unsur massa dibuat tetap. Nah, berarti ini mana massa unsur yang sama yang tetap, yaitu yang nitrogen. Jadi di sini massa nitrogennya tetap yaitu 7 gram. Maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ini merupakan bilangan bulat yang sederhana. Tentukan perbandingan antara massa oksigen senyawa 1 dan 2. Oke, berarti di sini keterangannya adalah massa nitrogen tetap yaitu 7 gram. Maka perbandingan massa oksigen senyawa 1 dibanding massa oksigen senyawa 2 itu sama dengan 4 banding 12. Bilangan bulat yang sederhana, berarti saya sederhanakan lagi menjadi saya sama-sama dibagi 4. Oke, sama-sama dibagi 4 berarti 1 banding 3. Inilah jawabannya. Oke. Untuk hukum yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Ini gampangnya adalah perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Mana sih Bu koefisien? Koefisien itu adalah angka yang di depan. Contohnya, ketika ada 2A plus B menjadi A2B. Nah, berarti di sini koefisien A itu 2, koefisien B itu adalah 1, A2B itu koefisiennya 1, itu adalah koefisien. Nah, untuk hukum keempat, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Contoh langsung. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin.
sehingga menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Oke, sebelumnya kita buat reaksinya dulu. 1 liter gas hidrogen, berarti hidrogen itu adalah H2. Oke. Hidrogen itu adalah H2. Bereaksi dengan gas klorin. Kalau ada kata-kata gas itu pasti dia klorin itu kan Cl. Cl2. Dihasilkan gas hidrogen klorida. Kita tahu hidrogen klorida itu adalah HCl. Berapa yang bereaksi untuk hidrogennya, yaitu 1 liter. Untuk Cl2 atau gas klorinnya itu 1 liter. Kemudian untuk dihasilkan 2 liter gas, berarti di sini 2 liter. Oke. Kembali ke pengertian, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Berarti di sini untuk H2 yaitu 1, Cl2 1, HCl itu 2. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Berarti di sini koefisiennya itu dapat saya tulis untuk H itu 1, nggak perlu saya tulis. Untuk Cl2 itu 1, nggak perlu saya tulis. Untuk HCl itu 2. Berarti Cl itu 2. Ya, sekarang kembali ke pertanyaan. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter. Berarti di sini gas hidrogen, ketika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Maka gas hidrogen klorida yang dihasilkan berapa? Oke. Pakai perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ya. Jika H2 itu koefisiennya 1, itu 5 liter. HCl koefisiennya 2, itu kira-kira berapa liter? Berarti langsung aja 2 dikali 5 liter, berarti sama dengan 10 liter. Berarti gas hidrogen klorida yang dihasilkan itu sebanyak 10 liter. Kalau Cl2 nya berapa kira-kira? Sama, berarti kalau 1 itu 5 liter, kalau 1 ya 5 liter juga. Oke, untuk yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro. Bunyinya apa? Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama maka memiliki jumlah molekul yang sama. Berarti ini gabungan sama yang sebelumnya. Berarti di sini dapat saya simpulkan bahwa perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume, sama dengan perbandingan jumlah molekul. Oke, contohnya ada reaksi. Ada reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Saya tulis lagi. N2 plus 3H2 itu dia menjadi 2NH3. Jika pada 1 liter gas N2 terdapat N molekul, hitunglah jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama. Oke, berarti di sini jika pada 1 liter terdapat N molekul, pada 1 liter itu dia terdapat N molekul. Molekulnya sebanyak N. Pertanyaannya, berapakah jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada temperatur yang sama? Nah, kita kembali. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Di sini koefisiennya 1, volumenya 1. Kalau koefisiennya 3, berarti nanti dia volumenya itu sama dengan 3 juga. Berarti yang di sini 3 liter. Koefisiennya 2, berarti dia volumenya 2 liter. Nah, berarti N2, H2, NH3 itu perbandingannya 1 banding 3 banding 2. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan jumlah molekul. Kalau 1 itu ada N molekul,
Kalau 3 berarti ada 3N. Kalau 2 berarti ada 2N molekul. Berarti jawabannya adalah untuk H2 yang bereaksi itu sebanyak 3N. Dan untuk jumlah molekul NH3 yang terbentuk itu sebanyak 2N. Oke, terima kasih. Silakan dicatat ulang. Nanti catatannya difoto, dikirimkan ke saya. Selamat belajar. Mungkin ada pertanyaan, kita bisa diskusikan ke grup Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.